Sesi 4 akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon para peserta untuk dapat mempersiapkan diri dan kembali merapatkan soft masing-masing. Untuk Al-Ustadz Fadil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Fadl rahimahullah taala. Kita masih di kitab salat atau bab salat. Kemudian masuk siapa saja yang diwajibkan sholat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun tajibu as-sholatu ala kulli muslimin balighin aqilin tohirin. Wajib sholat yaitu untuk siapa? Sholat wajib muslim balik berakal kemudian suci. Maka sholat wajib, ya, sholat fardu itu hukumnya wajib bagi person-person yang terpenuhi syarat. Yang pertama Islam. Sehingga kalau orang kafir asli kafir tidak dituntut sholat di dunia meskipun nanti dia menyebabkan disiksa di neraka. Dan tidak ada kewajiban qadha bagi orang kafir yang masuk Islam. Adapun orang yang murtad maka wajib dia mengqadha sholatnya yang tentunya ia tinggalkan ketika murtad. Murtad 1 tahun tidak sholat kemudian masuk Islam lagi maka 1 tahun harus diqadha. Kalau orang murtad ya, kalau kafir asli tidak. Syarat yang kedua tadi disebutkan balik, ya, sehingga kalau anak kecil yaitu tidak ada kewajiban sholat.
dan juga tidak ada qadha setelah balik. Meskipun ada yang mengatakan disunahkan untuk mengqadha yang terlewat tidak dilakukan ketika sudah tamyiz. Yang ketiga, berakal. Tadi disebutkan al-aqil. Maka tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang gila atau pingsan, mabuk, ya. Dan tidak ada qadha bagi yang tidak muta'addi. Muta'addi itu melakukan hal-hal tadi atas kesalahannya dia. Misalnya mabuk. Nah, mabuk muta'addi ya karena dia menyengaja, ya, kesalahan dia sendiri. Yang tidak muta'addi itu mabuk yang misalnya dia menyangka bahasanya ini khamar, ternyata ini adalah misalnya juz, ternyata khamar. Atau dia dipaksa. Nah, ini enggak muta'addi. Kalau tidak muta'addi tidak qadha. Kalau muta'addi di qadha. Jadi tadi ya, gila, pingsan, mabuk. Nah, maka tidak mengqadha asal dia tidak muta'addi, bukan kesalahannya. Tapi kalau kesalahannya dia sehingga menyebabkan dia gila, pingsan dan mabuk, maka wajib. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah wajib sholat kalau dia tohir, yaitu terbebas dari haid dan nifas. Maka orang yang haid dan nifas nggak wajib sholat, ya, haram. Kemudian ada syarat tambahan, indranya normal, yaitu indra di sini penglihatan dan pendengaran. Sehingga orang yang tercipta dalam keadaan, ya, terlahir dalam keadaan buta plus tuli, maka tidak wajib sholat. Karena nggak ada dakwah yang bisa sampai kepadanya. Mau diajari pakai apa? Meskipun dia bisa bicara, tapi kalau terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka tidak wajib sholat. Atau terlahir dalam keadaan normal, tapi sebelum tamyiz sudah hilang. Dan sebelum tamyiz dia buta atau tuli. Ini juga tidak wajib. Kemudian syarat yang lain sampainya dakwah. Kalau nggak sampai dakwah, misalnya hidup di tempat terpencil, yang nggak ada dakwah masuk di situ, maka tidak wajib baginya karena belum ada informasi tentang kewajiban sholat. Wajibu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wajibu 'alal waliyyi an ya'mura as-sabiyya biha li sab'i sinin. Wajib bagi wali untuk memerintahkan sobi, anak kecil, yaitu memerintahkan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Wa yadribahu, dan memukulnya, ala tarikiha, karena meninggalkan sholat, li asrin, karena umurnya sudah 10 tahun. Wasobiyatu kasobi, anak perempuan sama hukumnya seperti anak laki-laki. Jadi wali di sini adalah usul dari sobi atau sobiyah. Untuk bapak atau ibu, ya, usulnya wali. Maka wajib bagi wali dari anak untuk memerintah. Ini disebutkan wajib. Untuk memerintah anaknya ketika sudah 7 tahun. Dengan catatan sudah 7 tahun dan sudah tamyiz. 7 tahun dan sudah tamyiz. Harus terpenuhi 2. Wajib memerintah anak tadi ketika sudah tamyiz dan sudah genap 7 tahun. Kalau dia tamyiz belum 7 tahun tidak wajib diperintah. Kemudian 7 tahun belum tamyiz juga tidak wajib. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Sehingga boleh salah satunya yang memerintahkan. Dan disebut tamyiz kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Ada pula yang mengatakan dobitnya adalah yaitu yafhamu al-khitab,
wa yarudu al-jawab. Bisa paham perkataan dan bisa menanggapinya. Tapi yang terbaik yang dipilih di sini yang pertama disebutkan adalah makan, minum sendiri, cebok sendiri. Wa idza balagha as-sabiyyu au tahuratil haidu awin nufasa'u au afaqa al-majnunu qabla al-khuruji al-waqti bi qadri takbiratin wajaba qada'u tilka shalah. Jika seorang anak kecil balagha menjadi balik atau orang haid atau nifas menjadi suci, au afaqa al-majnun atau orang gila sudah sadar dari gilanya, sudah waras, qabla khurujil waqti bi qadri takbiratin, yaitu sebelum keluarnya waktu seukuran takbiratul ihram, maka wajib mengqadha salat di waktu tersebut. Wajibu aidon, dan wajib pula qada'ul fardhi alladzi qablaha idza kana zuhran au maghriban. Dan wajib pula mengqadha salat fardu yang sebelum salat tadi jika salat tersebut adalah zuhur atau maghrib. Ini diistilahkan zawalul mani, hilangnya mani. Tadi kan anak kecil belum wajib sholat, nggak wajib sholat. Orang haid tidak, gila tidak. Nah sekarang ada keadaan dia anak kecil ini menjadi balik, berarti statusnya kan jadi wajib. Kemudian orang yang haid nifas suci, berarti statusnya menjadi wajib. Orang gila jadi waras menjadi wajib. Kapan terjadi ini semua? Ketika sebelum keluar waktunya, meskipun seukuran takbiratul ihram. Ya, sehingga misalnya di waktu zuhur, akhir-akhir waktu zuhur menjelang asar, dia suci dari haid, nah, gitu kan? Atau si sobi menjadi balik, maka wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Meskipun tadi tersisa satu waktu yang sempit ya, tadi adalah seukuran takbiratul ihram. Jadi mepet sudah mau waktu sholat asar masuk, itu dia balik, ya, atau berhenti darah haid. Maka setelah itu kan masuk sholat asar, lalu zuhur tadi diqadha. Ya. Plus ada tambahan mengqadha sholat fardu sebelumnya. Ya. Sebelumnya, jika yang sebelumnya adalah sholat zuhur atau sholat maghrib, artinya mengqadha sholat sebelumnya kalau sholat sebelumnya itu bisa dijamak dengan sholat yang dia berada di waktu tersebut. Misalnya, ya, kalau asar itu kan bisa dijamak dengan zuhur. Maka kalau ketika dia itu suci dari haid di akhir-akhir waktu sholat asar ya, sudah maghrib, ya, maka wajib mengqadha sholat asar. Karena sebentar lagi langsung masuk maghrib kan, asar wajib diqadha plus zuhur. Nah, kenapa zuhur wajib diqadha? Karena ini bisa dijamak dengan asar. Jadi sholat sebelumnya kalau bisa dijamak dengan sholat di waktu ketika dia itu suci tadi, ya, atau sudah menjadi wajib, maka itu juga diqadha. Kalau sholat sebelumnya tidak bisa dijamak maka tidak diqadha. Misalnya kalau tadi di akhir akhir waktu sholat asar, maka sholat asar plus zuhur diqadha. Di akhir waktu sholat isya menjelang terbit fajar shadiq, maka sholat isya diqadha sama sebelumnya maghrib, karena maghrib dan asar maghrib sama isya bisa diqadha. Nah kalau misalnya sholat subuh ya, di akhir-akhir waktu subuh, ya, sebelum matahari terbit suci, berarti apakah isya diqadha? Tidak, karena isya nggak bisa dijamak dengan subuh. Di akhir waktu zuhur, zuhurnya diqadha. Sebelum zuhur apa? Subuh diqadha enggak? Tidak, karena zuhur tidak bisa dijamak dengan subuh. Ya, nanti dilihat bisa dijamak atau tidak. Wa idza dakhala al-waqtu, sekarang ini masalah turuwi al-mani, munculnya penghalang. Kalau tadi hilangnya penghalang sholat sehingga status menjadi wajib, sekarang
munculnya manik penghalang sholat. Wa idza dakhala al-waktu, jika waktu sholat sudah masuk, wa maudha qadru ma yu'adda fihi al-fardu summa hadatil mar'atu au nufisat au junna qabla sholah au junna qabla sholah wajaba qada'u tilka sholah. Sudah masuk waktu dan sudah berlalu seukuran waktu bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian ternyata perempuan ini keluar darah haid atau darah nifas atau menjadi gila sebelum sholat. Ini dia masuk waktu sholat zuhur, kemudian misalnya nih 15 menit kemudian dia keluar darah. Nah, belum sempat sholat, maka wajibah qada'u tilka sholah. Wajib mengqada' sholat tersebut. Wajibu alal abai, wajib bagi aba wa ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, wasayidil abidi, tuan-tuan atau juragan, majikan pemilik budak-budak, wajib apa? Ta'limul auladihim, mengajari anak-anaknya, as-shighari, yang kecil, wa abidihim, budak-budaknya, ngajari apa? Ma yajibu alaihim ba'da bulughihim. Ini kewajiban orang tua, ya. Kewajiban orang tua dan pemilik budak mengajari, orang tua harus mengajari anak-anaknya. Apa yang diajari? Hal-hal yang wajib dilakukan setelah balik. Ya, karena Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Apa itu? Minat toharoti, berupa toharoh. Wassolati sholat, wasyami syam, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Ya, ini kewajiban orang tua berarti ya, punya kewajiban untuk mengajari. Ya. Sehingga berarti harus, kalau bisa diajari sendiri maka harus diajari sendiri, kalau nggak bisa maka dicarikan guru pembimbing yang untuk bisa mengajari. Kalau orang tua berarti nggak ngajari nggak bisa, nggak diberikan ke guru, berarti dosa. Nah, ini kewajiban orang tua, ya. Yajibu wa wajib. Wa yu'arifuhum tahrima zina waliwati. Diberitahu, ini si wali memberitahu pada anak-anaknya tadi atau budak keharaman zina. Ya, keharaman zina, apa itu zina? Yaitu masuknya hasafah di farji yang muharam. Kemudian keharaman liwat. Nah, ini sejak kecil dia diberitahu. Nah, ini orang tua harus memberitahu anaknya ini zina hukumnya haram. Liwat hukumnya haram. Ya. Liwat apa? Memasukkan kepala zakar ke dubur. Baik itu duburnya laki-laki atau perempuan. Itulah perbuatan haram, ya. Ini harus diberitahu. Wasarikoti, diberitahu juga. Anaknya diberitahu bahasanya mencuri itu apa? Haram. Yaitu ahzul mal zulman khufyatan. Mengambil harta dengan zalim sembunyi-sembunyi. Namanya mencuri. Wasyurbil khamri, kemudian haramnya meminum khamr, wal muskiri, yaitu yang memabukkan. Kemudian muskir yang memabukkan. Wa tahrima al-kadzibi qalilihi wa katsirihi. Haramnya kadzib, berdusta, baik itu sedikit atau banyak. Wal ghibati, diberitahu juga bahasanya ghibah itu haram, yaitu menyebutkan keadaan saudara kita muslim dengan sesuatu yang dia kalau mendengar akan tidak suka, meskipun itu jujur. Wanami mati, keharamannya adu domba, wasibhi dzalika, ya. Jadi namimah itu naklu kalam nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad, membawa satu perkataan
ke perkataan ke orang lain, ya, tujuan untuk tadi merusak hubungan atau mengadu domba tadi. Wasib hidzalika, dan semisal dengan itu hal-hal yang diharamkan. Jadi kewajiban orang tua adalah seperti itu. Maka bisa jadi anak-anak itu ada yang mencuri kan nggak tahu hukumnya mungkin ya. Bisa jadi ya. Karena dikira mungkin itu ya biasa saja seperti itu. Dan mungkin ada yang gibah ya seperti itu, menggunjing temannya karena nggak tahu hukumnya. Nah, maka ini siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya. Orang tua harus punya kewajiban untuk mengajarkan apa yang wajib dikerjakan ketika balik, dan yang haram yaitu ketika balik tadi. Makanya kewajiban kita harus belajar sehingga nanti ketika punya anak harus diajarkan hal tersebut. Wa yu'allimuhum annahum bil bulughi yadkhuluna fi taklif. Kemudian anak-anak diberitahu juga, nih kalau kamu sudah besar, balik, mimpi basah atau usia 15 tahun, itu nanti sudah punya tanggung jawab. Ya, kewajiban harus dilakukan, keharaman harus ditinggalkan. Maka kalau meninggalkan kewajiban, maka dosa. Jadi harus diberi tahu. Kalau sudah balik itu sudah sendiri urusannya, ya. Dia harus menanggung sendiri. Kalau dosa ya ditanggung, tanggung sendiri. Artinya sudah tercatat ya. Kalau belum balik kan nanti di situ apa namanya belum tercatat apa dosa. Masih diangkat apa pena tadi. Wa yu'arafu asabiyu di alamati al-bulughi. Sobi dan sobiyah. Kemudian anak kecil ini juga diberitahu di sini ya. Diberitahu ciri-ciri balik. Ya. Anaha, ciri-ciri alamati al-bulughi anaha bi khamsa asyrota sanatan. Kalau dia umurnya sudah 15 tahun, Qamariyah, Tahdidiyah pas, boleh kurang. Dihitung sejak dia lahir dari ibunya. Lahir, jebrol, tanggal berapa, pukul berapa, nanti dihitung. Nah, kalender Hijriah sampai pukul tersebut, itu kan 15 tahun. Nah, itu berarti dia sudah balik. Nah, itu harus diberitahu. Au pilih ihtilami, atau balik juga dengan ihtilam. Baik itu laki-laki atau perempuan. Tadi juga 15 tahun itu baik laki-laki atau perempuan. Ini ihtilam, ya, mimpi basah juga baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan ini nanti 9 tahun Qamariyah takribiyah, tidak pas. Karena bisa nanti kurang. Bisa nanti apa? Kurang seukuran, yaitu 1 siklus haid dan suci. Nanti ada ya. Au bil haidi fil mar'ati. Atau balik itu juga diketahui dengan haid. Ini perempuan, anak perempuan sudah haid kalau umurnya yaitu 9 tahun Qamariyah takribiyah. Yaitu takribiyah itu tidak mesti pas, artinya bisa kurang. Jadi kurangnya ini adalah kurang dari yang tidak mencukupi 1 kali siklus haid dan 1 kali siklus suci minimal pada masing-masing. Jadi minimal satu kali siklus haid berapa? 1 hari 1 malam. Minimal suci 15 hari, 15 malam. Maka kurang dari itu, berarti total 16. Kalau kurangnya di bawah 16 hari, maka bisa dinyatakan darah haid. Misalnya, ini si anak perempuan umurnya 9 tahun kurang 10 hari misalnya. Keluar darah. Oh, berarti di bawah 16 hari kan, berarti darah haid. Tapi kalau dia 9 tahun kurangnya misalnya 17 hari, misalnya.
maka bukan darah haid. Nah, darah fasad, nah, istihadah, darah penyakit. Nah, ini di bawah 16 hari. Wa ujratu man yu'alimuhu, biaya untuk orang yang mengajari. Nah, kalau nggak bisa ngajari sendiri, maka diambilkan dari mana? Wa ujratu man yu'alimuhu hadza, ya tadi ngajari macam-macam, fi malihi, hartanya anak kalau punya. Ya, kalau punya ya. Kalau anaknya punya harta, diambil dari situ. Fa'ilam yakun lahu malun, kalau si sobi anak nggak punya harta, fa'ala man tajibu alaihi nafaqatuhu, maka wajib wajib nanti kewajiban ini dibebankan pada orang yang wajib menafkainya, ya. Wajib menafkainya. Berarti bapak dan seterusnya ke atas, atau kemudian ibu dan ke atas. Jadi pertama urutannya harta anak nggak ada, harta ibu, harta bapak kalau nggak ada, ibunya nggak ada, baitul mal, kemudian nanti kalau nggak ada kaum muslimin yang berkecukupan. Itu semua ada urutannya. Faslun wa syurutu as-sholati sitatun, syarat-syarat sholat. Artinya syarat sah nanti kalau ini terpenuhi berarti apa? Sah sholatnya. Kalau nggak terpenuhi tidak sah. Wa syurutu as-sholati sittatun, ada 6. Al-awalu ma'rifatu waktiha kama taqaddama. Mengetahui waktunya sebagaimana telah dijelaskan di pasal sebelumnya. Zuhur dari apa, mulai apa, masuknya, asar, seterusnya. Harus tahu. Ya, nanti bisa dengan apa? Ya, taunya dengan misalnya melihat langsung, ya, atau informasi dari orang yang dipercaya. Kemudian jika tidak mampu mengetahui waktu masuk sholat, maka harus bagaimana? Berarti menerima informasi dari orang yang dipercaya. Ya, yang orang dipercaya itu mengetahui waktu sholat dengan yakin. Semisal dengan itu informasi dari azan, orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak ada orang yang bisa dipercaya, thiqah, memberikan informasi tentang masuknya waktu sholat, wajib berijtihad, berupaya. Ya, berupaya apa? Untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Dengan cara tadi dirosah atau hirfah. Ya, dengan tadarus membaca Al-Quran atau wirid dan seterusnya, atau profesi. Ya, itu urutan ketiga. Ya, sehingga kalau dia mengerjakan sholat, asal mengerjakan tanpa lihat waktu, tidak ada keyakinan atau zon, bahasanya waktunya sudah masuk, maka nggak sah sholatnya. Meskipun kenyataannya apa? Sudah masuk waktunya. Nah, jadi kalau di bab ibadah harus ada satu nafsul amar, yang kedua harus zon mukalaf. Beda dengan bab muamalah. Ya. Di sholat, saya sudah siang nih, sholat zuhur. Tapi pas sholat dia nggak tahu nih masuk waktu atau nggak ada prasangka kuat apalagi yakin. Asal saja dia sholat, ternyata memang sudah masuk waktunya, nggak sah. Ternyata memang sudah masuk waktunya, sah nggak? Tidak. Karena ketika sholat tidak ada zon, bahasanya sudah masuk waktu sholat. Sehingga kalau di bab ibadah ada seperti itu. Nanti beda dengan muamalah. Wastiqbalul qiblah, harus menghadap kiblah yaitu Ka'bah. Yang dihadap adalah fisik, ain. Ya. Secara yakin kalau dia melihat atau menyentuh. Ya. Sehingga kalau nggak ada jarak antara dia dengan Ka'bah, maka harus menghadapnya fisiknya. Fisiknya mana? Harus diarahkan ke fisiknya. Nah, kalau dia ada penghalang seperti kita jauh sekali,
maka harus dzon bahwasanya dia menghadap fisik. Jadi kalau dari dalam mazhab menghadapnya harus fisiknya, bukan arah. Oh, kiblat di arah barat, pokoknya menghadap barat, itu nggak bisa. Jadi harus ada zon hadapnya ke fisiknya, meskipun itu zon. Kalau yakin kan susah. Illa kecuali fin nafilati fi safar. Kecuali dia tidak menghadap kiblat di sholat sunnah ketika safar, yaitu ketika dilakukan safar. Jadi boleh tidak menghadap kiblat ketika yaitu sholatnya sholat sunnah di safar meskipun safarnya pendek. Karena safar terbagi dua, safar pendek, safar panjang. Safar panjang 2 marhalah, ya, sekitar 83 km yang masyhur. Kalau muktamad malah sekitar 144 km. Nah, kalau di bawah itu namanya safarnya qosir. Ini boleh juga meskipun safarnya qosir. Intinya dia sudah meninggalkan baladnya, negerinya, kemudian meskipun tidak sampai 2 marhalah. Nah, sholat sunnah ketika safar itu boleh dalam keadaan berjalan, boleh juga dalam keadaan menunggangi kendaraan. Ya. Ya, nanti ketika dia menunggangi kendaraan, maka kalau misalnya dia bisa takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat, maka harus takbiratul ihram dengan menghadap ke kiblat. Ya. Takbiratul ihram saja, ya. Karena untuk seterusnya susah misalnya. Nanti kalau seterusnya arahnya ya arah sesuai dengan arah tujuannya. Itu kalau menunggangi kendaraan. Jadi menunggangi kendaraan itu atau bisa kita bagi menjadi dua, ya. Menunggangi kendaraan yang memungkinkan untuk sholat sempurna, misalnya di kapal, itu bisa sholat sempurna. Ya, berdiri rukun-rukunnya bisa semua sempurna, bisa menghadap kiblat. Nah, itu maka harus seperti itu. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya, artinya susah untuk menghadap kiblat di semua gerakan sholat, maka wajib ketika takbiratul ihram saja. Ya. Itu pun juga tadi kalau bisa untuk takbiratul ihram. Kalau berjalan, maka wajib menghadap kiblat ketika 4 keadaan. Jadi sholat nanti dibagi 4 keadaan itu nanti menghadap kiblat, 4 keadaan lainnya dia jalan biasa enggak menghadap kiblat. Ini sholat sambil jalan. Ya. Menghadap kiblat 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika ruku, 3 ketika sujud, 4 ketika duduk di antara 2 sujud. Ini harus menghadap kiblat. Takbiratul ihram jalan menghadap kiblat dulu. Kemudian nanti pas baca Fatihah boleh belok, gitu kan? Jalan sambil baca Fatihah. Ruku menghadap kiblat lagi, ruku. Nah. Kemudian i'tidal boleh tidak. Sujud harus menghadap kiblat, duduk di antara 2 sujud harus menghadap kiblat. 4 keadaan harus menghadap kiblat. Kalau yang berjalan ketika berdiri tadi, ya, kemudian i'tidal, tasahud, salam. Qiyam, i'tidal, tasahud, salam. 4 juga. Ya. Ini sambil jalan bisa. Baca Fatihah sambil jalan, tasahud, salam juga. Syarat berikutnya satrul aurati, menutup aurat. Ya, menutup aurat ini harus posisinya atau bentuknya adalah seperti baju yang dipakai. Artinya bentuknya apa? Terpakai. Bukan kotak, ya, misalnya dia di kotak gitu. Nah, itu nggak bisa. Kotak sempit masuk di situ maka nggak bisa.
Harus bentuknya apa? Seperti memakai baju gitu ya. Kalau nggak ada penutup aurat, maka sholat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulang sholatnya. Yang keempat, watoharatu al-hadasa ini. Sholat harus suci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Watoharatu an-najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis, baik itu di baju, badan, atau tempat. Ya. Dan semisal dengan baju adalah apa-apa yang dibawa. Jadi membawa najis nggak bisa. Ngantongi najis gitu kan, ngantongi darah misalnya. Atau ngantongi membawa najis. Ya, biasa mungkin contohkan apa? Anak kecil pakai popok ada najisnya. Ini kan membawa najis. Semisal baju adalah apa yang dia bawa. Kemudian tempatnya juga ya. Tempat yang nanti akan bertemu dengan badan. Tempat yang akan bersentuhan dengan badan. Kalau nggak bersentuhan, nggak mengapa. Wa ma'rifatu furudi sholati wa sunaniha. Syarat berikutnya tahu fardu-fardu sholat dan sunah-sunahnya. Ya, di sini intinya dia tidak boleh meyakini satu fardu sholat diyakini sunnah. Ini misalnya Al-Fatihah itu fardu, dia yakini sunnah, maka tidak boleh, tidak sah. Ini ruku itu kan fardu, oh dia yakini sunnah, maka enggak boleh. Ini intinya ini yang tidak sah, kita sebutkan itu aja ya. Wa auratu rajul wal amah ma baina suratihima wa rukbatihima. Aurat laki-laki ya dan laki-laki merdeka rajul wal amah budak perempuan, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Jadi aurat nanti ada dua macam. Aurat yang dalam artian wajib ditutup, yaitu aurat hakiki yang disebutkan di sini nanti di bab sholat ini. Ada juga aurat yang dalam sisi dari ditinjau dari diharamkan untuk dipandang nanti di bab nikah. Aurat laki-laki dan budak perempuan antara pusar dan lutut. Ya. Ini di dalam sholat. Berarti lutut aslinya bukan aurat. Pusar juga bukan aurat. Tapi wajib ditutup sebagiannya paling tidak. Agar bisa sempurna menutup semua aurat. Wa auratul hurati. Adapun auratul hurah perempuan merdeka fi sholati, yaitu dalam sholat indal ajanibi, di sisi di hadapan ajnabi, adalah jami'u badaniya ilal wajha wal kafaini. Semua badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nanti ketika apa nih? Sholat. Sehingga di sini telapak kaki bagian dalam wajib ditutup. Nanti kalau enggak ditutup berarti tidak sah sholatnya. Karena dikecualikan hanya wajah dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan sampai apa? Pergelangan. Adapun kalau auratnya perempuan merdeka atau budak perempuan ditinjau dari boleh tidaknya dipandang laki-laki ajnabi, maka jami'u badaniha, semuanya. Jadi tadi di matan ini adalah di matan sini mutasolatif ini dia aurat hakiki. Tapi kalau dikatakan aurat perempuan di hadapan rojul ajnabi bukan mahramnya dari sisi boleh dipandang tidak adalah semua badannya tanpa terkecuali.
Jadi apa? Sehingga wajib itu ya, dan kedua telapak tangan perempuan merdeka wajib ditutup di hadapan laki-laki ajnabi. Karena nggak boleh dilihat semua tanpa terkecuali wanita tidak boleh dilihat laki-laki non mahram, sehingga wajib ditutup meskipun wajah dan dua telapak tangan secara hakiki bukan aurat, tapi harus mana ya harus ditutup. Nah itu bedanya gitu, sehingga nanti biar tidak salah. Nah memang secara hakiki wajah dan dua telapak tangan bukan aurat, tapi dari sisi boleh nggak dipandang oleh laki-laki non mahram haram, maka bagaimana ya ditutup ya, sehingga wajib ditutup. Kemudian wa indama ya, aurat perempuan merdeka tadi ya di sisinya di hadapan mahramnya, itu mahram-mahramnya laki-laki ya, kakaknya, bapaknya, ibunya, kemudian di hadapan juga perempuan-perempuan lain, dan juga ketika sendiri adalah antara pusar dan lutut. Nah, ini ada perempuan di hadapan mahramnya, ya auratnya adalah antara pusar dan lutut, atau di hadapan perempuan muslimah yang lain, atau ketika dia sendiri. Perempuan sendiri, nggak ada siapa-siapa. Boleh nggak buka-bukaan? Nggak boleh. Gitu. Harus ditutup apa? Pusar dan lutut. Nah, kecuali ada hajat. Kalau nggak ada nggak boleh. Ya, karena ini aurat, ya, aurat. Adapun kalau di hadapan perempuan kafir atau perempuan-perempuan fasikoh, maka nanti auratnya itu yaitu yang tidak biasa nampak ketika beraktivitas. Artinya boleh dinampakkan bagian-bagian tubuh yang biasa nampak ketika aktivitas, semisal kepala, wajah, leher, kedua tangan sampai lengan, kaki sampai lutut, itu boleh dinampakkan di hadapan perempuan kafiroh dan perempuan fasik. Berarti kalau pusar ke atas nggak boleh ditampakkan di hadapan perempuan kafiroh dan muslimah fasikoh. Nah, dibedakan. Ya. Kalau di hadapan muslimah ghairu fasikoh nggak apa-apa. Kalau fasikoh nggak boleh. Wa yu'fa'an dami. Nah, sekarang apa ini? Najis yang dimaafkan ya. Wa yu'fa'an dami ma la nafsallahu sa'ilah. Dimaafkan yaitu darah dari hewan yang tadi darahnya tidak mengalir. Misalnya apa? Kutu, kemudian nyamuk dan seterusnya. Wa'an wanimi dzubab, kotoran apa? Lalat ya. Wa andamil basarat qalilihi wa kasirihi. Kemudian darah apa namanya? Jerawatnya. Jerawat atau semisal itu sul baik sedikit atau banyak. Ini dimaafkan. Wa an qoihi damamil wa saditiha. Kemudian juga qoih. Nah, qoih ini apa namanya? Nanah dari bisul dan sodid. Yaitu darah yang menuju apa? Fasad. Itu kalau nanah. Kalau sodid yaitu cairan nanti bercampur dengan darah atau darah bercampur dengan nanah, namanya sodid. Wa anil qalili min damil ajnabiyyi. Nah ini dia. Dimaafkan darah ajnabi ya. Itu kalau sedikit ya. Jadi darah ajnabi adalah darah
Darah ajnabi adalah darah apa? Yang menimpa seorang dari pihak lain. Darahnya orang lain menimpa kita. Ya. Di sini kalau sedikit dimaafkan. Ya. Atau darah diri kita sendiri pindah tempat. Ya. Misalnya tangan kanan berdarah pindah ke tangan kiri. Ya. Maka yang pindah ke kiri ini menjadi ajnabi. Sehingga kalau masih di tangan kanan berarti tidak ajnabi. Nah, kalau ajnabi dimaafkan kalau sedikit. Ya. Kemudian illa al-kalba wal khinzir. Kecuali najis dari anjing dan babi, maka meskipun sedikit tidak dimaafkan karena hukumnya berat. Faslun furudu sholati fardu sholat sab'ata asyara. Ada 17. Ya. Ini nanti terjadi perbedaan pendapat, hitungannya ada 17, ada 13, tapi hakikatnya sama. Nanti di situ ada perbedaan, tumak ninah ada yang dihitung 1, ada yang dihitung 4, ada yang tidak dihitung misalnya. Tapi intinya sama. Jadi fardu sholat itu perlu kita ketahui, karena kalau ditinggalkan maka batal sholatnya. Ya, fardu sholat ini rukun-rukun sholat ya. Ini kalau 17 itu tumak ninah dihitung 4. Ya. Karena nanti ada tumak ninah pada ruku, pada itidal, pada sujud, dan duduk di antara dua sujud. Di 4 tempat ini disyaratkan ada tumak ninah. Karena di 4 tempat ini dia tidak disyaratkan ada zikir di situ. Sehingga disyaratkan tumak ninah agar nanti ada batasannya. Kalau dia cepat nggak sampai tumak ninah maka batal sholatnya. Al-awalu niat, yang pertama niat. Kemudian fa'inka nanti sholatu fardon. Kalau sholatnya sholat fardu, maka wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyatul fardiyati minal balighi. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, ya, di dalam bab ini masalah niat, unsur-unsur niat yang harus disertakan, maka sholat terbagi menjadi 3. Ya. Ada sholat fardu, kemudian ada sholat sunnah yang muqayyad. Muqayyad diikat dengan sebab atau waktu. Kemudian yang ketiga sholat sunnah mutlak. Jadi ada 3 jenis sholat. Nanti kaitannya dengan niatnya bagaimana. Niatnya harus mengandung unsur apa saja. Dibedakan antara sholat fardu, sholat sunnah yang muqayyad, dan sholat sunnah yang mutlak. Kalau fardu wajib yaitu qasdu fi'liha. Yaitu meniatkan perbuatannya adalah sholat. Jadi kita itu gerak-gerak gitu. Itu niatnya itu ada niat sholat nggak? Atau memang gerak-gerak sendiri olahraga gitu kan. Nah, maksudnya ini diniatkan perbuatannya itu sholat. Kemudian harus ditakyin. Ya. Harus ada takyinnya. Ini sholat apa? Sholat fardu, sholat zuhur atau sholat asar. Nah, kemudian niat fardiyah menyebutkan fardu. Ya. Jadi kalau diwakili dengan kata-kata 3 tadi, qasdu fi'il, takyin, kemudian fardiyah. Fardiyah bagi yang balik di sini, bukan dari yang anak kecil. Ini ada khilaf, anak kecil wajib menyebutkan fardiyah atau enggak, karena anak kecil tidak wajib sholat. Nah, kalau yang balik, ini sepakat harus ada 3. Jadi
qasdu fi'il itu maksudnya kata-kata usoli saya ingin sholat. Ada di dalam hati seperti itu. Kemudian fardiyah, fardu, harus menyebutkan fardu. Kemudian ditakyin zuhur. Usoli fardhu zuhri. Udah itu. Atau usoli zuhra fardhon. Maka harus mengandung 3 ini kalau sholat fardu. Di dalam hati. Nah, yang teranggap adalah yang di dalam hati. Meskipun memang fuqaha Syafi'iyah dan jumhur fuqaha mengatakan disunahkan talafut, ya. Ada khilaf, ya, sudah ma'ruf dan masyhur dan berulang-ulang. Nah, seperti itu sudah paham semuanya ya. Tapi di sini intinya adalah yang fardu yang di dalam hati. Ya. Sehingga nggak apa-apa kalau nggak ada talafut tuh nggak masalah. Kemudian wa ingkanat nafilatan muaqqatatan kal witri. Kalau sholatnya sunnah nafilah, sunnah muaqqatatah dibatasi waktu seperti sholat witir, auza tasababin kal kusuf, atau punya sebab seperti sholat gerhana matahari, wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha, wajib memaksudkan fi'il yaitu sholat dan ta'yin, mentakyin, menentukan sholat apa. Ya, misalnya sholat witir berarti harus ada usoli al-witro gitu. Sunahnya nggak disebut nggak apa, nggak harus saya niat sholat sunah witir, sunahnya nggak wajib disebutkan. Tapi kalau witirnya harus disebutkan. Sholat duha berarti apa? Nanti usoli misalnya sunata duha atau niat sholat duha gitu. Pokoknya dalam hati itu saya ingin sholat duha, udah gitu memang ya. Jadi niat sholat dan ditentukan sholatnya apa. Jadi kalau qobliyah, sunah qobliyah zuhur atau sholat sunah ba'diyah zuhur. Nah kalau wa'ingkanat nafilatan mutlaqatan, sholat sunah mutlak. Sholat sunah mutlak itu apa? Tidak ada sebab, tidak ada waktu, ya. Itu namanya sholat sunah mutlak. Misalnya kita jam 2 siang, gitu kan? Nggak ada sebab, bukan masalah masuk masjid, bukan masalah apa. Sholat itu aja, namanya sholat sunah mutlak. Dan termasuk di malam hari juga, malam hari sholat, ya. Nggak ada sebab apa-apa, sholat sunah mutlak. Dan sunah mutlak di malam hari lebih afdal daripada di siang hari. Allah alam shawab. Nah kalau sholat sunah mutlak cuman usoli saja, artinya hanya niat sholat aja, udah nggak nyebut apa-apa, pokoknya ini niat sholat. Yang diikutkan dengan sholat sunah mutlak, 1 misalnya tahiyatul masjid, 2 sholat sunah wudu, 3 sholat sunah istikharah, kemudian sholat sunah tawaf, kemudian juga sholat sunah hajat, sholat sunah datang dari safar. Ini diikutkan ke nafil mutlak, ya. Kalau tahiyatul masjid, ya, niat sholat, nah, nggak mesti ditakyin tahiyatul masjid karena diikutkan ke sholat sunnah mutlak. Wasani yang kedua takbiratul ihram. Ya, ini takbiratul ihram ini hukumnya fardu, ya. Wa huwa an yaqula Allahu akbar wa yujzi'u Allahul akbaru. Boleh diberi alif lam di akbarnya. Wa yajibu an takuna aniyatu muqarinatan litakbiri jami'ihi. Niat tadi yang kita sebutkan ada fardu 3 unsur, sunnah muqayyad 2 unsur, mutlak 1 unsur. Ini harus bareng dengan takbiratul ihram. Dalam mazhab harus seperti itu. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, ketika hamzah a sama sampai di akhir bar ro, nah, di situ harus terisi unsur-unsur tadi. Kalau dalam pendapat mutamat semuanya nggak harus terisi, nggak boleh kosong. Tapi kalau menurut Nawawi boleh di awalnya, boleh di tengahnya, boleh di akhirnya. Kalau dalam mazhab enggak, hamzah
sampai ro itu harus terisi. Itu kan berat kan. Intinya harus bareng ya, nggak boleh kemudian sebelum takbiratul ihram niat itu nggak bisa. Jadi pas takbiratul ihram harus terisi hatinya itu ada niat. Ini dalam mazhab itu. Nggak boleh sebelumnya, sesudahnya nggak boleh. Hambali masih ada toleransi sebelumnya sebentar itu masih boleh. Di mazhab Hambali masih boleh ya sebentar sebelum takbiratul masih boleh. Kalau Syafi'iyah nggak boleh. Sehingga kalau saya dari rumah sudah niat sholat menuju masjid, pas takbiratul ihram nggak ada niat atau sebelumnya persis nggak ada, versi Hambali pun nggak bisa. Tapi ya versi lain ya bisa. Karena nanti ada khilaf juga, ini niat itu rukun atau syarat, gitu kan? Kalau syarat aman, syarat itu kan nggak mesti di zat sholat. Kalau rukun ya harus rukun di dalam perbuatan sholat, maka pertama kali itu harus disertakan. Tapi kalau berpendapat oh niat itu syarat, ya sudah aman ya seperti itu. Kemudian wajibut antakuna niyatu muqarinatan li takbir jami. Dan takbiratul ihram ini harus dilakukan ketika berdiri ya, ketika sholat fardu, nggak boleh kemudian misalnya datang jamaah udah ruku, ya, wah pokoknya ruku baru takbiratul ihram, sudah bungkuk nggak sah, harus pasti berdiri takbiratul ihram itu. Nah itu penting. Kemudian harus ini namanya ucapan kan, harus ada talafut, nggak boleh diam-diaman gini. Nah, malah rajin gerakkan tangan, mulutnya nggak bunyi, tidak sah loh itu. Karena ini kiroah harus muncul, ya. Harus ada suara didengar oleh diri sendiri. Nah, itu. Nah, nggak ada suaranya gimana? Nah, ini penting gitu kan. Ini harus bisa jadi ini hal yang mungkin dilalaikan gitu ya. Asalisu yang ketiga al-qiyamu ingka nanti sholatu fardun au waqodaro. Berdiri kalau sholatnya fardu, sholat wajib. Jika dia mampu untuk berdiri. Karena nanti kalau dia sholat sunnah maka boleh duduk. Kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Ya terserah duduk model apa. Ya, tapi yang lebih utama duduknya apa iftiros ya. Ya kemudian nanti ketika duduk nanti dia ketika rukuk dan sujud, maka ketika rukuk ini harus berada di depan lutut ya. Ini punggung ini harus di depan lutut ya. Enggak cuma gini malah pas paha gitu kan. Nah, jadi di depan lutut. Nggak bisa berdiri ya maka duduk, nggak bisa duduk maka berbaring miring ke kanan ya, yang afdol, kiri juga boleh. Nggak bisa baring miring maka terlentang ya. Kalau terlentang maka wajib nanti kepalanya agak diangkat sedikit ya, di ranjangnya diginikan sehingga wajahnya bukan menghadap ke atas tapi gini ya, bisa menghadap ke kiblat, Tapi kalau nggak bisa diangkat juga maka lekuan telapak kaki ya, lekuan telapak ini ada telapak kaki lekuan itu. Nah, maka itu dihadapkan ke kiblat. Ya itu jika tidak bisa maka berbaring
terlentang, kemudian nanti pakai isyarat kepala, ya, rukuk sujud. Kalau tetap nggak bisa, pakai kedipan mata, matanya kedap-kedip itu, ya, ini berdiri, ini rukuk, nanti sujud, kedap-kedip itu aja. Dan yang terakhir, kalau masih belum bisa juga karena luka atau memang kondisi sudah parah, maka membayangkan sholat dengan membayangkan di dalam hati. Ini takbiratul ihram, habis ini baca Fatihah terus dan selesai. Dan itu wajib seperti itu selama akal masih ada. Kok sholat itu tidak bisa gugur selama akal masih ada, dalam keadaan apapun. Ya. Warabi'u qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Nah, ini rukun, ya, membaca Fatihah. Kalau nggak bisa baca Fatihah, maka dia membaca 7 ayat selain Fatihah. Dengan syarat huruf-huruf di 7 ayat tadi sama, ya, seukuran huruf di Al-Fatihah, meskipun dengan dhon. Kalau nggak bisa juga, ayat-ayat juga nggak hafal, Fatihah nggak hafal, maka dengan 7 macam zikir atau doa, ya, huruf-hurufnya yaitu seukuran huruf Fatihah. Yaitu misalnya dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kemudian wajib ketika baca Fatihah tartib harus urut, ya. Ayat pertama, kedua, seterusnya, nggak boleh dibalik. Wa muwalatuha, harus berkesinambungan, nggak boleh dijeda. Di antara kata-kata dari di ayat Al-Fatihah. Tidak boleh jeda dengan jeda yang lama. Ada fasil nggak boleh. Nanti kalau seperti itu harus ngulang dari awal lagi. Kecuali dijeda dengan zikir yang ada kaitannya dengan sholat, kemasalahan sholat, maka tidak mengapa. Tapi kalau dijeda dengan zikir tidak ada kaitan dengan kemasalahan sholat, maka harus ngulang. Misalnya dia bersin, kemudian tahmid, ya, maka dijeda dengan suatu zikir yang tidak ada kaitan dengan sholat. Kalau ada kaitan dengan sholat, misalnya dia mengucapkan amin karena imamnya sudah selesai baca Fatihah, dia masih pelan, misalnya dalam keadaan ini dia baca bareng misalnya, atau imamnya baca ayat-ayat yang tentang surga atau neraka, kemudian dia minta rahmah atau dijauhkan dari azab. Nah, ini juga jeda-jeda yang ada kemasalahan untuk sholat, maka tidak memutus. Wa tasdidatuha, memperhatikan tasdid, maka tidak boleh yang tasdid kemudian ditakhfif. Kalau kemudian ditakhfif, tidak sah bacaan kata tersebut. Adapun kalau ini tidak ada tasdid tapi ditasdid, maka tidak batal sholatnya, tidak pula kiroahnya, selama tidak merubah makna. Sehingga dari sini lebih berat yaitu menghilangkan tasdid daripada menambahi tasdid. Wa ikhraju al-dhati minal dha, ya. Ya, artinya membedakan antara al-dhat dengan dha menurut pendapat yang ashah. Maka ini di sini kalau dia mampu, ya, maka tidak sah. Atau dia taksir, tidak ada usaha untuk belajar. Nah, ini juga. Kemudian watajibu fi kulli raqatin ila raqatal masbuqi. Membaca Fatihah itu wajib setiap rakaat kecuali rakaat masbuk, ya, ketika kita datang terlambat masbuk, ya.
maka langsung ikut rukuk, gugur. Tidak ada kewajiban baca Fatihah. Karena nanti imam yang menanggung. Imam yang menanggung. Masbuk di sini adalah orang yang tidak menjumpai satu waktu yang bisa memungkinkan untuk membaca Fatihah. Al-khamisu aruku'u, rukun yang kelima adalah ruku. Ruku ini rukun ya. Minimal ruku ya, adalah dia merundukkan badan tanpa menekuk, yaitu nanti lututnya, dan jika ingin disentuhkan rohahnya ke lututnya maka bisa. Jadi maksudnya ini rohah ya, rohah. Dia coba kita ini aja. Jadi ketika dia ruku seperti ini rohah ini kalau mau disentuhkan harus bisa. Kalau ini belum bisa nyentuh lutut berarti belum bisa. Bukan yang sini ya, rohah. Nah, sudah tidak ada kewajiban menyentuh sini ya. Makanya kalau seandainya disentuhkan itu rohah bisa nyentuh lutut, itu minimal ruku. Kalau belum bisa nyentuh maka belum sah rukuknya. Rohah yang sini. Kalau ini kan butun asobi. Kalau baru ini yang bisa nyentuh lutut, maka belum. Itu minimalnya ya. Kalau yang bagus yang rata, ya rata gitu kan. Sampai kalau ada gelas nggak tumpah. Nah, makanya kadang ini pentingnya belajar seperti ini ya biar tahu. Nanti jangan sampai ini kamu nggak rata rukuknya nggak sah. Loh, ini gimana kan? Betul nggak seperti itu kan? Misalnya. Ini nggak rata seperti itu, nggak bisa jadi imam. Nah, ini makanya perlu nilai minimal tadi. Minimal sah itu gimana gitu loh. Di semua bab nanti kan ada seperti itu kan. Minimal sahnya gimana. Sehingga kita tahu biar tahu oh tetap sah gitu kan. Tapi memang kurang afdol ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, asadisu atau tumaninatu fihi, yaitu tumaninah di dalam ruku ya. Tumaninah adalah sukunun ba'da harokah, ada diam setelah yaitu bergerak, sehingga nanti ada pembatas ya. Pembatas antara dia itu dari rukuk seperti ini kemudian bangkit ya. Dia ada rukuk kemudian bangkit itu ada terpisah ya dengan satu kondisi tenang tadi. Atau sebagian lain mengatakan seukuran ucapan tasbih subhanallah. Jadi kalau dia rukuk tek bangun langsung, nah enggak sah. Nah itu seperti itu cepat enggak sah. Asabiu ala iktidal, yaitu bangun dari berdiri, bangun setelah rukuk. Yaitu secara syar'i adalah dia kembali ke posisi awal sebelum rukuk. Kalau sebelum rukuk dia duduk, ya duduk. Ya, kalau sebelum rukuk berdiri, maka dia berdiri. Baik, kemudian yang ke-8 asaminu atumakninatu fihi, tumannya dalam i'tidal. Atasi'u as-sujudu marotaini fi kulli rokaatin. Ya, sujud 2 kali di setiap rokaat, 2 kali ya. Wa aqallu ya sama ini, minimalnya gimana sujud sah? Wad'u syai'in min jabhatihi 'alal ardi. 1, meletakkan yaitu bagian jabah, ini ya jabah sini. Pokoknya ada jabah ini kening di area sini, meskipun sedikit nempel di tempat sujud. Ya.
Kemudian yang kedua, butunul asobi yadaihi. Nah, ini bagian dalam jari-jari tangan. Warijlaihi juga jari-jari kaki. Wawad'u rukbataihi, kemudian juga meletakkan kedua lutut. Ya. Watahamulun biroksihi, kemudian ada pembebanan kepala. Jadi jabah tadi apa? Jabah itu di apa namanya? Dikelilingi oleh jabin. Jabin itu sini ya. Ini jabin, sini itu jabin. Nah, jabah di sininya. Jabah nggak boleh ketutup semua. Kalau tutup sebagian boleh. Kalau semua kayak gini misalnya. Nah, ini sujud. Ya nggak bisa, ini nggak sah. Ya, pakai apa? Kopiah atau apa. Ya. Kalau peci biasanya yang jarang kayak gini, susah. Tapi kalau kopiah bisa sampai gini gitu. Jadi jabahnya nggak ada yang nyentuh nih. Maka ya, tidak sah. Kemudian ada tahamul. Tahamul itu kepala itu ada pembebanan. Sehingga seandainya ada kapas, kapasnya bisa kempes. Nggak boleh cuman apa namanya sentuhan gitu. Gitu aja. Kayaknya ada kerikil-kerikil nggak enak kalau dia nuna. Akhirnya dia cuman disenggolkan aja, ngambang gitu, sentuh. Nah, ini nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus benar-benar diletakkan lah. Jadi kepala itu bisa membebani tempat sujud. Tapi kalau ditahan sampai nyenggol-nyenggol gini aja, nah itu nggak bisa, nggak ada tahamul namanya. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Asafil itu bagian bawah, bagian mohon maaf pantat gitu, area pantat. Itu kemudian bagian atas ini area pundak. Yang area bawah itu naik, yang area atas ini turun. Nah itu syarat. Maka nggak boleh kemudian sujudnya area atas pundaknya lebih tinggi. Nah, nanjak gini. Misalnya apa? Di apa misalnya tangga atau yang misalnya. Nah, itu nggak bisa, nggak sah. Karena area atas ini harus lebih bawah. Nah, nggak boleh kemudian malah naik. Wal asiru atumakninatu fihi. Tumakninah di apa tadi sujud ya, sujud. Al hadi asyara al julusu bena sajdatain, duduk di antara dua sujud. Atau sebelumnya sujud tadi tidak disebutkan hidung karena dalam madhab hidung itu sunnah saja menyentuh tempat sujud, bukan rukun. Yang rukun, yang wajib hanya jabhah. Kalau anfun itu sunnah saja. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian tumak ninah fihi. Jadi ini ada tumak ninahnya itu di mana tadi? Rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Harus tumak ninah. Karena di empat ini tadi, ini kalau nggak baca apa-apa, sholatnya sah. Nah, tapi harus tumak ninah. Sehingga kalau pas tasahud nggak ada di situ. Tasahud wa tumak ninah nggak ada. Karena tasahud ada bacaannya. Ya pasti tumak ninah kan gitu kan. Pasti ada tumak ninahnya. Nah kalau itidal, ruku, sujud, duduk tadi tidak ada kewajiban baca zikir. Nah itu kan sunnah. Maka disyaratkan harus tumak ninah. Kalau yang di tempat lain tadi sudah menjadi konsekuensi otomatis dia ada tumak ninah kan. Karena ada bacaannya. Asalisa asyara atasahudu al-akhir. Tasawuf akhir. Nah, tasawuf akhir ini hukumnya fardu ya. Berarti tasawuf awal itu sunnah. Namanya sunnah abad nanti ada ya. Sehingga kalau nggak tasawuf awal sah gitu kan. Tapi itu sunnah yang menyerupai fardu gitu ya. Yang mendekati fardu. Itu tasawuf awal. Tasawuf akhir hukumnya adalah fardu, harus dilakukan. Warabi'a asyara al qu'udu fihi.
duduk di dalam tasyahud akhir, harus duduk. Dan kalau berdiri berarti dia tidak melaksanakan fardu duduk. Ya. Al-khamisah asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi al-akhir. Salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir. Nah, ini salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fardu. Sehingga di tasyahud akhir harus ada salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini sholawat kepada alu Nabi keluarga maka tidak masuk ya, tidak masuk apa rukun. Ya. Kemudian kalau sholawat pada Nabi, jadi sunnah saja. Sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud awal itu disunahkan. Kemudian sholawat pada keluarga Nabi di tasyahud awal tidak disunahkan. Jadi kalau tasyahud awal itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad itu misalnya udah nggak ditambahi wa ala Ali. Nah, karena kalau tasyahud awal mabniun ala at-takhfif. Intinya peringanan. As-satisa asyara yang ke-16 assalamu wa aqalhu assalamualaikum. Minimalnya assalamualaikum, yang sempurna assalamualaikum warahmatullah. Ya. Asabia asyara at-tartibu dilakukan secara berurutan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. So, melanjutkan mungkin pertanyaan. Berkaitan dengan tadi ibu melahirkan yang di umumnya dia atau banyak yang setelah melahirkan belum bisa bangun dari tempat tidur. Maka intinya masalah mandi karena melahirkan itu dilihat kalau dia setelah melahirkan keluar dari nifas, maka mandi karena melahirkan itu ditunda dulu. Karena dia nggak bisa mandi wajib dengan keadaan darah masih mengalir. Nah, kalau tidak ada darah nifas saat itu atau belum keluar, maka dia wajib mandi karena melahirkan. Nah, kalau dia nggak mampu maka dengan tayamum. Bulu kucing tadi ya, kalau itu nggak perlu wudhu ulang ya. Kalau najis membatalkan wudhu atau tidak? Najis? Tidak, berarti kan nggak perlu wudhu. Itu. Harimau, kambing, sapi yang disamak dan bulunya tetap dipertahankan. Tadi masalah bulu ya, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak, ya kan? Kalau sedikit kan tetap suci. Saat menghilangkan najis ketika warna dan baunya hilang, bagaimana cara mendeteksi sifat ketiga, yaitu rasanya, apakah dirasakan gitu misalnya. Ya kalau bisa dirasakan, karena itu yang haram itu kalau merasakan najis, kalau dia yakin, itu yang pertama. Tapi yang anak ketahui di ibarah yang anak baca itu bisa dengan zon, ya dengan apa? Zon, dengan prasangkaan. Ya tidak wajib kemudian dirasakan dengan zon. Bagaimana warna nggak perlu kemudian dipelototi sampai gini. Nah, kemudian bau kemudian dekatin enggak, biasa saja. Kalau Al-Quran terjemahan, tadi kalau terjemahan nggak masuk ya, karena bukan mushaf, ada terjemahannya hurufnya lebih banyak ya.
papan yang ada Al-Qur'annya tadi sudah disebutkan. Kalau untuk dirosah maka tidak boleh disentuh tanpa wudhu. Jika wanita haid mimpi. Jadi kalau basah wajib mandi atau tidak? Jadi kalau orang itu masih haid tadi tidak boleh apa? Toharoh ta'abud. Ya, toharoh ta'abud nggak boleh. Tayamum di rumah sakit di dinding, ya di dindingnya ada debunya nggak? Kalau dindingnya bersih nggak, debunya nggak bisa bawa debu. Ya, sebagian mas saya mengatakan bawa apa? Debu. Tidur ringan membatalkan wudhu dan apakah jika tidur ringan sambil berdiri? Kalau di sini bukan masalah tidur ringan berat, tadi yang seingatan yang kita sampaikan yaitu apa? Tidurnya memakin atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidurnya memakin meskipun berat nggak batal, tapi disunahkan wudhu. Tapi kalau nggak memakin, ya selama dia itu tidur, ya maka batal, ya tidur batal. Kecuali ngantuk. Kalau ngantuk itu masih bisa mendengar perkataan sekitarnya, meskipun nggak paham. Kalau tidur cirinya mimpi. Ini beda ngantuk dengan tidur. Nabi tadi sudah ya, perasan apa? Selain anggur. Mandi diniatkan mengangkat hadas kecil, boleh tidak? Mandi apa? Kalau mandi biasa nggak bisa. Tadi sudah kita apa sebutkan. Tapi kalau mandi wajib bisa mengangkat hadas kecil. Hikmah yang dapat dipetik pembagian rukun dan sunnah pada suatu ibadah apa? Bagaimana para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa perbuatan A adalah rukun, sedangkan B adalah sunnah? Yaitu belajar usul fikih. Nanti ada. Memang sempat diperselisihkan. Jadi misalnya hadis musik sholat itu orang yang suruh ngulang sholatnya. Nah itu Nabi SAW menyebutkan apa saja di situ. Di antaranya fardu wudhu juga nanti bisa diperselisihkan. Berkumur-kumur istinsak. Ya. Kenapa yang satu mengatakan wajib? Ya, karena ada perintah dari Nabi SAW. Kemudian ada juga perbuatan. Yang Syafi'iyah mengatakan nggak wajib karena di ayat nggak ada. Dan Nabi SAW pernah mengatakan pada seorang Arab Badui, kalau wudhu itu sesuai yang Allah perintahkan. Nggak nyebut di ayat tuh kumur-kumur sama istinsaq. Nah kalau wajib harusnya kan disebutkan seperti itu. Sehingga dari hal-hal seperti itu ya, macam-macam yang nggak bisa dibahas ini. Rukun dan fardu di sini sama. Ukuran terhitung rakaat bagi yang masbuk berarti kadar rukuk minimal. Meski belum sempat mengucapkan dzikir, ya jadi dia sudah sempat rukuk bersama imam. Ya rukuk minimal rukuk tadi bersama imam. Ada dzikir kan ini tidak wajib. Mandi wajib tanpa ada sebab yang mewajibkan. Apakah sah dan terangkat hadasnya? Allah alam bagaimana ini? Berarti kan itu bukan mandi wajib gitu loh. Karena mandi wajib itu mandi yang diwajibkan gitu. Berarti mandi biasa tapi niatnya biar bisa terangkat hadas kecil tidak bisa tadi ya. Karena enggak urut ya. Tadi sudah kita sebutkan. Ketika sujud jari-jari tidak menghadap kiblat atau dia tidak genggam tangannya.
Ya intinya tadi syaratnya itu. Ya ini ada sebagian yang nempel, itu syaratnya. Kaki juga seperti itu. Jilsah istirohah hukumnya sunnah. Sebaiknya dilakukan. Kalau sholat bukan berdiri tapi tidur, apakah duduk dalam tasyahud akhir juga fardu, Ustaz? Jadi selama dia masih bisa melakukan, maka yang kita lihat dari keterangan para fuqaha itu maka dia nanti dilakukan secara sempurna. Misalnya ruku, dia kok berbaring miring, kemudian ruku, bisa nggak ruku sempurna? Bisa dia lakukan. Ya, tapi kalau nggak bisa ya dengan isyarat. Kalau kitab yang kita pakai Daurah sekarang apakah harus bersuci? Ya bukan mushaf kan ini. Ini kitabnya ini harus bersuci enggak? Salat yang hanya satu tasahud, tata cara duduknya apakah iftiros atau tawaruk? Satu tasahud. Pokoknya kalau dia setelahnya salam, maka tawaruk dalam madhab. Pokoknya setelahnya salam. Ya. Sholat subuh, dia satu tasahud, setelahnya kan salam, maka tawaruk. Ya kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga diberi kemudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.